Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah minggu keempat setelah Trinitatis di tanggal 27 Juni tahun 2021 yang diambil dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Palestina. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya, tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebagai tema dalam ibadah minggu tanggal 27 Juni tahun 2021 adalah kasih persaudaraan. Saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan demikian. Lebih mudah mencari 1000 lawan daripada mencari 1 orang sahabat. Hal itu berarti bahwa betapa sulitnya untuk menemukan seorang yang dapat menjadi sahabat bagi kita. Itu juga berarti bahwa kita sangat membutuhkan orang lain sebagai teman untuk berbagi, teman untuk bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Membangun sebuah hubungan persaudaraan dalam kasih yang tulus adalah suatu impian kita bersama. Jika hubungan kita dengan sesama berjalan dengan baik, jauh dari perselisihan, maka hati dan pikiran kita pasti akan tenang. Namun sebaliknya, jika kita punya banyak musuh, maka hati kita pasti tidak akan merasa nyaman. Bagaimana cara untuk menciptakan sebuah persahabatan? Tidaklah harus menempuh sebuah jalur pendidikan khusus. Namun yang dibutuhkan adalah hati yang tulus untuk menjadi sahabat dan sekaligus menjadi saudara bagi orang lain. Lalu bagaimanakah ciri dari seorang sahabat yang sejati? Hal itu sangat jelas disampaikan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada minggu ini adalah nyanyian ratapan Daud
atas rasa duka yang mendalam yang ia rasakan karena ia telah kehilangan sahabat sejatinya, yaitu Yonatan, dan juga telah kehilangan seorang raja yang ia hormati, yaitu Raja Saul. Untuk memahami teks khotbah ini, kita perlu membaca dan memahami dari awal pasal yang pertama ini. Pada awal perikop ini dikisahkan tentang kehadiran seorang tentara Saul, keturunan orang Amalek, yang memberitahukan kematian Raja Saul dan Yonatan pada saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Orang Amalek tersebut menyampaikan berita bahwa dialah yang telah membunuh Saul. Yang menyampaikan hal itu karena berharap bahwa Daud akan memberikan imbalan baginya. Sebab orang tersebut tahu Daud akan menjadi pengganti Saul. Padahal apa yang ia sampaikan adalah berita bohong. Sebab kematian Saul adalah murni diakibatkan oleh serangan bangsa Filistin. Hal ini jelas disampaikan dalam 1 Samuel pasal 31, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Harapan dari prajurit itu adalah agar ia beroleh pujian, imbalan dari Daud, namun ternyata hal itu tidak terwujud. Oleh karena Daud merasa sangat sedih telah kehilangan Saul dan Yonatan sahabat karibnya. Akhirnya Daud menghukum orang tersebut. Selanjutnya, Daud memerintahkan agar seluruh orang yang ada bersamanya meratap karena berita duka yang menimpa mereka. Dalam kesedihannya, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini, dan itulah yang baru saja kita baca sebagai nats khotbah untuk minggu ini. Saudara yang terkasih, Daud menunjukkan bahwa sekalipun hubungannya dengan Saul tidak akur, namun Daud tetap sangat menghormati Saul sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak pernah benci kepada Saul. Hal itu terbukti di mana beberapa kali ada kesempatan untuk membunuh Saul, namun Daud tidak melakukannya. Ratapan Daud ini juga ia tujukan atas kepergian sahabatnya Yonatan. Sebagaimana pada masa hidupnya, Yonatan anak Saul memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Daud. Mereka adalah sahabat sejati, bahkan sudah menjadi seperti saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nyanyian ratapan Daud ini diisi dengan kata-kata ratapan betapa gugur para pahlawan pada ayat 19, 25, dan ayat 27. Lewat nyanyian ratapan ini, Daud menyerukan alasan mengapa Israel harus berduka, yaitu karena Saul dan Yonatan begitu dikasihi dan begitu perkasa di dalam peperangan. Apakah Saul benar-benar dikasihi? Daud menyatakan kembali pada ayat 24 bahwa Saul harus dikasihi karena dia telah memberikan banyak kemenangan bagi Israel, sehingga perempuan-perempuan Israel dapat hidup dengan kemewahan oleh karena jasa dari Saul. Selanjutnya, Daud mengungkapkan bagaimana perasaannya yang begitu merasa susah karena telah kehilangan Yonatan, sahabat sejatinya. Daud merasa bahwa cinta kasih yang ada pada Yonatan berbeda dari kasih seorang perempuan. Cinta kasih Yonatan adalah kasih yang disertai perasaan hormat dan kagum dari seorang Yonatan kepada Daud, sang raja Israel. Saudara yang terkasih, di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Selain orang tua dan keluarga, kita butuh orang lain. Kita adalah makhluk sosial yang harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita manusia. Dan sudah selayaknya lah kita mengupayakan hubungan persaudaraan yang rukun. Memang benar, yang namanya hidup tidak pernah dapat berjalan mulus, termasuk
dalam menjalin persahabatan. Kadangkala oleh karena perbedaan pendapat, pola pikir, dan beragam hal, bisa saja sebuah persahabatan yang awalnya dijalin dengan baik berubah menjadi sebuah permusuhan. Yang awalnya dekat berubah menjadi sangat jauh. Bahkan dari sahabat berubah menjadi musuh bebuyutan. Jemaat yang dikasihi Kristus, dalam hal ini kita harus bersikap bijaksana. Janganlah oleh karena adanya perbedaan pendapat, persahabatan menjadi luntur. Jangan izinkan ego kita masing-masing membuat hubungan persahabatan kita dengan sesama kita menjadi rusak. Namun marilah menjalin hubungan yang baik, seperti Daud dengan Yonatan. Hidup bergaul dengan karib, sekalipun Yonatan tahu bahwa Daud adalah musuh ayahnya, namun Yonatan tetap memiliki prinsip dan ia berjiwa besar sehingga ia tidak ikut-ikutan bermusuhan dengan Daud. Sungguh disayangkan jika masih ada orang Kristen yang mengajarkan pola hidup yang tidak sehat. Misalnya ketika seorang bermusuhan dengan orang lain, maka anak-anaknya juga ikut benci dengan orang tersebut. Orang tua yang berselisih paham, namun anak-anak juga ikut-ikutan bermusuhan. Tentu janganlah hal ini sampai terjadi di antara kita. Jadilah seperti Daud dan Yonatan yang selalu menjalin hubungan persahabatan yang karib, menjadi sahabat yang sejati, yang saling mengasihi, saling menerima, saling mendukung, dan saling mendoakan. Mari saling merendahkan hati dan mari dituntun oleh Roh Allah yang Maha Kuasa lewat kehadiran para pelayan di tengah gereja. Marilah kita mencontoh cara hidup jemaat mula-mula, di mana mereka hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun. Mereka bersatu dan saling berbagi, saling mencukupi, di mana segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mari mengingat seruan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita di tengah keluarga, lingkungan masyarakat, di tengah lingkungan persekutuan gereja, kita bisa hidup dengan penuh kasih, sukacita, dengan penuh kerukunan. Jemaat yang terkasih, tentang kasih persaudaraan, ada sebuah kisah berikut ini. Alkisah ada dua orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa. Entah karena apa mereka terjebak ke dalam suatu pertengkaran yang sangat serius. Dan pertengkaran mereka itu adalah kali pertama di mana mereka bertengkar dengan hebat. Padahal selama 40 tahun mereka selalu hidup dalam kerukunan. Namun hubungan yang akrab itu kini retak. Hanya disebabkan oleh kesalahpahaman yang sepele saja yang berubah menjadi perbedaan pendapat yang besar dan akhirnya meledak dalam bentuk pertengkaran. Beberapa minggu setelah pertengkaran itu berlalu, mereka saling berdiam diri dan tidak mau bertegur sapa. Oleh karena kemarahannya meluap, mereka sama sekali bahkan tidak ingin saling berjumpa. Akhirnya si adik mengambil langkah bagaimana caranya supaya ia tidak berjumpa lagi dengan kakaknya itu. Ia mengeruk tanah di lahan pertanian yang ia miliki, yang kebetulan berbatasan dengan tanah milik kakaknya. Dan tanah yang dikeruk itu dia aliri dengan air, hingga menjadi seperti sebuah sungai yang dalam dan luas, yang memisahkan antara dia dengan kakaknya. Demikian dengan si kakak. Ia tidak mau kalah. Ia berencana membuat sebuah pagar yang sangat tinggi, supaya ia tidak melihat lagi ke arah di mana adiknya tinggal. Kemudian ia memanggil tukang untuk mengerjakan sebuah pagar yang sangat tinggi. Ia membeli bahan-bahan bangunan dan meninggalkan
tukang itu bekerja beberapa waktu lamanya. Setelah beberapa hari berlalu, ketika sang kakak yang memerintahkan untuk membangun sebuah pagar yang tinggi itu kembali dari sebuah tempat, ia melihat bahwa tukang kayu itu sedang istirahat dan telah menyelesaikan pekerjaannya. Namun betapa terkejutnya ia melihat hasil pekerjaan sang tukang kayu itu. Sama sekali tidak ada pagar kayu yang tinggi, seperti yang ia mintakan. Namun yang ada adalah jembatan untuk melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertaniannya dengan ladang pertanian milik adiknya. Jembatan itu begitu indah dan tertata rapi. Dan tak lama kemudian dari seberang terlihatlah sang adik berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka lebar, ingin memeluk kakaknya yang ada di seberang. Kemudian ia berkata, "Engkau sungguh baik hati mau membuatkan jembatan ini, padahal sikap dan ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku," kata sang adik kepada kakaknya. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabat tangan dan berpelukan. Melihat itu, tukang kayu pun membenahi segala perkakasnya dan bersiap-siap untuk pergi. Namun kedua kakak beradik itu berkata kepada tukang itu, "Jangan pergi dulu, tinggallah beberapa hari lagi, kami mempunyai banyak pekerjaan untukmu." Namun tukang itu berkata, "Sesungguhnya saya ingin sekali tinggal di sini, namun masih banyak jembatan lain yang harus saya bangun." Saudara terkasih, kisah itu mengajarkan kita akan begitu berartinya kasih persaudaraan. Persaudaraan yang rukun jauh lebih berarti daripada hubungan yang selalu berselisih. Ternyata membangun sebuah hubungan yang baik itu tidaklah terlalu begitu sulit. Yang penting ada kemauan, ada ketulusan. Karena itu jangan jadikan ego dan amarahmu membuatmu ingin membangun sebuah jurang atau membangun sebuah tembok pemisah. Namun jadilah seperti seorang tukang yang membangun jembatan yang dapat menyatukan kasih persaudaraan yang retak menjadi erat kembali. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Saudara yang terkasih, marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan agar Ia menuntun kita dalam menciptakan hubungan persaudaraan yang rukun dengan sesama kita manusia, agar kita mampu saling mengasihi dengan tulus, saling memaafkan dikala kita ada kesalahan, saling menyempurnakan dikala kita merasa berkekurangan. Mari lupakan segala persoalan, segala akar pahit, segala dendam, amarah, iri, dengki. Jauhkanlah semuanya itu. Kiranya tuntunan Roh Kudus mendamaikan hati dan pikiran kita untuk selalu merindukan situasi yang penuh dengan damai sejahtera, agar tercipta kasih persaudaraan yang rukun, seperti persahabatan Daud dan Jonathan. Tuhan Yesus Kristus kiranya memampukan kita dalam menciptakan kasih persaudaraan yang rukun. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami lewat Roh-Mu yang kudus, agar kami mau membina sebuah hubungan persaudaraan yang rukun dengan sesama kami manusia. Kiranya Tuhan setiap persahabatan kami menjadi seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan, yang penuh dengan kasih dan sukacita, penuh dengan ketulusan. Tuntun kami Tuhan untuk mewujudkan kasih persaudaraan yang rukun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.